Oke, kita langsung pasang saja. Pertama kita buka dulu jok belakangnya, dan nanti di bagian sini akan dibongkar untuk mencopot ini spakbor belakangnya. Kemudian ini juga jok depan harus dicopot karena nanti ini harus dicopot, jadi ini harus dicopot, guys. Ini sudah lepas, selanjutnya kita akan melepas ini yang akan kita lepas. Pertama mungkin kabel-kabelnya dulu ya. Ada 3 kabel di sini, 2 kabel sen, 1 kabel yang buat plat nomor gitu. Nanti kita copot dulu ini, kemudian baut-bautnya kita copot. Nah, kita copotnya dari sini nih. Ini kabelnya sudah kita copot. Kabel sen, ini 2 kabel sen, ini kabel yang di lampu di plat nomor gitu ya. Sekarang selanjutnya copot baut yang 4 ini. Karena pakai ini nggak bisa, jadi kita harus gunakan impact. Ini mungkin terlalu kecil ya, takutnya kalau dipaksakan ini malah rontok nanti gearnya, jadi kita pakai impact saja. Oke, ini udah copot ya, tinggal kita tarik aja kabelnya. Kita satu-satu tarik supaya gampang. Tarik ini, tarik, terus yang terakhir ini agak susah kayaknya nih. Tarik, susah nih ya, bisa tarik. Nah, ini sudah kita copot. Banyak banget nih bro. Oke, nah di pemasangan bracket yang ini jangan sampai salah pemasangannya, karena bracket yang lamanya ini intinya nggak dipakai berarti ya. Ini baut yang lamanya dicopot ya, ini nggak kepake, berarti ini disimpan aja. Jadi pemasangannya ada platnya di bawah, kemudian yang plat spakbornya dijepit gitu. Kemudian plat yang besarnya di atas, kemudian dipasang bautnya. Jadi memang kalau belum paham harus dilihat dengan teliti itu panduannya. Oke, sekarang kita masukin lagi kabel-kabelnya. Tinggal kita tarik, kemudian kita paskan. Oke, kalau ini kabelnya sudah dimasukin lagi, ini berarti tinggal kita kencengin dulu, tapi jangan terlalu kencang dulu karena bautnya ini baru dua lagi. Ini harus pakai ini ya, harus pakai kunci L. Di bagian bawahnya harus pakai kunci L5 supaya ketika agak dikencangkan di atas, bautnya nggak ikut muter gitu ya. Oke, di bagian sini jangan terlalu kencang dulu karena kita harus pasang bracket yang lain. Kalau nanti semuanya udah terangkai, kalau semuanya nanti udah terpasang, baru satu persatu kita kencangkan. Jadi ya walaupun ini udah selesai ya tahap pemasangan bracket yang di bawah ini, yang di sini, tapi ini jangan dulu dikencangkan. Pasang dulu bracket yang side-nya, yang kiri kanannya. Lalu nanti kalau semua udah terpasang, baru agak mulai dikencangkan satu persatu. Kayak kita pasangkan dulu yang pinggirnya. Kita pasangkan dulu yang sebelah kiri, yang sebelah sini nggak akan terlihat ya karena susah. Sekarang kita pasang yang sebelah kanan, yang ini juga belum dikencangkan,
pasang yang sebelah kanan dulu. Di pemasangan bautnya jangan lupa ini yang dua ini dipasang. Ring yang pertama itu di dalam, kemudian dipasang. Nah sebelum baut itu pasang dulu ring yang ini untuk pengunci supaya nanti si baut yang itu kencang gitu. Jadi kayak gini, misalkan saya di sini pasang dulu yang sini, kemudian ke bagian bawahnya itu pasang dulu yang ini, baru terakhir ini baut gitu ya teman-teman. Oh, setelah semuanya pas, setelah semuanya bautnya juga dipasang, tinggal ya satu persatu kita kencangkan. Kemudian di sini karena saya belum punya base plate-nya, jadi pembelian paket bracket ini tentu saja tanpa base plate ya, tanpa dudukan dari si boxnya. Jadi kita hanya di dalam paketnya itu hanya ada ini ya, bracket kiri kanan dan bracket yang tengah ini untuk penyangga. Udah segitu aja. Jadi base plate-nya kita belum ada. Jadi lebih baik memang pemasangan ini ketika base plate-nya sudah ada. Jadi kalau base plate-nya sudah ada, kita bisa langsung pasangkan base plate-nya di sini, dipaskan gitu ya, gimana enaknya. Kemudian juga bautnya dipasang, kemudian baru dipasang, dikencangkan semuanya gitu ya. Setelah dipasang sama base plate-nya baru dikencangkan. Nah berhubung ini saya base plate-nya belum ada, jadi saya kencangkan dulu seadanya gitu. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah dikencangkan semua baut di semua bagian, di bawah, di bagian stek juga sudah dikencangkan, di plate penyangga di tengah juga sudah dikencangkan, kemudian yang bagian spakbornya juga sudah dikencangkan semuanya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini kuat, kokoh ya, kencang. Jadi karena saya itu nggak ada handle belakangnya yang biasanya buat ngangkat-ngangkat gitu ya. Nah sekarang jadi ada ini bisa dijadikan juga sebagai handle nanti di belakang buat geser motor dan lain-lain lah ya. Jadi menurut saya ini berguna banget ketika kita akan menggeserkan motor, menggerakkan motor. Kalau sebelumnya kan nggak ada pegangan, kita mau megang ke sini takutnya ini copot. Biasanya kalau saya megangnya ke bagian spakbor kan, di bawah ada besinya gitu ya. Tapi ini agak runcing jadi sakit. Nah sekarang sudah ada ini, setelah ada bracket ini, jadi kayaknya kalau mau geserin motor, megang bagian belakangnya itu cukup megang ke si bracketnya ini aja. Ini kuat banget ya. Itu saja mungkin yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih.